Guys, aku lagi kelas, sumpah. Tapi kalian harus tahu ini tuh, aduh guys, parah banget. Saya mau jadi orang ini nih yang prestasinya oke nih. Siapa lagi? Tiur, kamu pegang apa Tiur? Jadi ini tuh kan, guys, aduh. Kalau untuk hobi, saya lebih suka bernyanyi sih Pak. Jadi ini tuh kelasnya adalah strategi komunikasi. Ya, Pak. Tapi tiba-tiba dosennya kayak nanyain satu-satu prestasinya apa weh. Kayak apa yang bisa kamu banggakan dari diri kamu. Hah, kaget weh. Kenapa Pak suaranya? Kalian inget gak waktu itu yang aku lagi showroom terus dipanggil tiba-tiba namanya. Terus ditanya gimana pendapatnya. Nah ini dosennya sama. Tapi kayak aku bingung kenapa tiba-tiba ditanya gitu ya. Masalahnya teman-temanku juga bingung. Harusnya kan akhirnya kita presentasi tentang kayak komunikasi pemasaran salah satu bank gitu kan. Iya Pak, Ella jago nyanyi Pak. Tapi kenapa tiba-tiba ditanya weh? Kayak apa yang bisa kamu banggakan dari diri kamu? Hah? Oh ini ada korelasi sama kreativitas. Ada satu yang dia unggul itu kayak di luar negeri kan gitu ya. Di luar negeri orang-orang yang sekolah itu biasanya jago golf itu langsung masuk itu ke Harvard gitu. Jago renang itu masuk, nggak ada ujian deh. Ya udah, aku kelebihannya nonton series Thailand tanpa henti. Kalian lagi ngapain? Aku hari ini radio. Aku habis mandi. Tapi gak layak banget buat on cam. Sumpah rambut aku lagi gimbal guys, please. Strategi komunikasi marketing apa yang mengenai tugas ya Pak, saya dan kelompok saya itu ngambil dari membahas tentang mobil listrik Pak. Gitu deh pokoknya. Rambut aku tuh kalau misalkan jadi tuh gini, kan aku kan punya masalah banget nih sama rambut. Kayak aku tuh belum menemukan gimana caranya mengeringkan rambut supaya dia nggak rontok dan gimbal. Karena sumpah kalian harus lihat kalau rambut aku nggak dicatok dan bener-bener abis keramas itu dia bener-bener keriting weh, keriting yang blengkok weh. Nah Nah jadi abis itu kemarin tuh aku kayak pelan-pelan. Aku tuh kemarin jadi triknya supaya rambut aku gak gimbal kalau abis keramas tuh kan aku kan beli handuk buat rambut kayak khusus gitu. Nah udah tuh aku udah bungkus pakai itu 10 menit. Udah aku copot terus aku kayak sisir dikit karena dia udah setengah kering, udah dikasih vitamin. Tapi aku tuh lupa meng-hair dryernya weh. Dan aku lanjut tidur. Bangun-bangun rambut aku udah gimbal. Bukan gimbal, kayak ngerti gak sih keriting yang awut-awutan. Oh my gosh. Akhirnya ada notif. Oh iya. Prestasi saya bisa halu Pak. Gak di unmute. Widih keren. Ini aku masih di mute kok. Iya Pak, kebetulan puji Tuhan kemarin saya juara 3 Pak newscasting. Keren. Bahasa Inggris membawa nama UKI. Saya bisa halu sampai ada yang jadi kenyataan, ada yang enggak Pak. Saya bisa juga halu sampai bikin lagu tapi tetap gak dinotis Pak. Saya jago bridging Pak. Nanti akan saya tunjukkan di teater malam ini. Di MC. Saya bisa joget juga dan menari. Tapi kalau joget saya agak sih Pak buat ngafal. Kalau misalkan udah suka lupa blocking apalagi gitu kan ya. Udah tua kali ya gue ya.
Saya juga bakat saya tuh bisa menirukan sound effect TikTok yang aduh gimana nih, sama sound effect YouTube yang kalau dilambatin Pak. Nah gitu Pak. Terus saya juga bisa ketawa tanpa suara. Apapun lucunya saya bisa ketawa silent. Banggakan sekolah juga. Sekolah dan apa, otomatis pasti dia berarti kan orang istimewa kan, Aku di mute kok mic-nya. bisa berprestasi. Sumpah aku pernah banget on cam. Tapi aku gak sadar itu on cam. Tapi untungnya tuh ngadep tembok. Kayak, jadi tuh aku taruh HP di samping kasur. Kayak ngantuk banget tuh jam 8 pagi. Tapi waktu itu emang gak harus on cam gitu loh. Kayak kelas yang harus on cam ya. Maksudnya kan tadi kan aku pengen ya udah dengerin sambil kayak rebahan gitu kan. Tiba-tiba gue ketiduran dong. Terus kata teman-teman pas udah kelar, sis tadi dulu on cam tapi kelihatan tembok atasnya doang. Langit-langit. Oh dia ada yang bilang dia apa, Ih, 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 ah. itu ini dia ini aktif di organisasi apa di SMC Aku paling suka pelajaran penulisan PR sama manajemen krisis. beberapa sih, beberapa orang. Jadi bukan hanya ini aja kan, kalau cuma ilmu begini sih Takut banget loh. apa kita harus punya ini kan, Itu tuh latihan diafragma. Tapi gara-gara yang di TikTok jadi orang-orang kalau denger itu ntar diledekin. minimal harus ada satu yang di Ya aku lagi kelas guys. Ini belum ke materi, ini kayak masih bridging gitu loh. ini kan bisa Tenang aja, aku tuh pasti dengerin kok. Aku tuh agak cuek juga tentang akademik, tapi gak yang kayak menghiraukan banget gitu loh. Bener gak sih menghiraukan? Menghiraukan tuh apa sih? Dihirauin aja. Oh, gak dipeduliin gitu kan. Jurusan ada hitung-hitungannya gak? Ada banget dulu antropologi. Claudia, kamu apa Claudia? Apa yang bisa kamu banggakan ini? Tuh kan, ini masih tanya-tanya prestasi satu-satu. Karena apa? Aku gak pengen ditanya, sumpah aku gak mau ditanya. Gak mau ditanya. Gak mau. Apa lagi yang banyak tadi kamu banyak pusing nanti. Apa satu lagi apa? Apa nulis atau kamu punya bakat olahraga kan? Temen aku di grup geng aku gini, sis udah jangan ngomong sis, takut abis 24 SKS, bujuk. Dikira gue Ariana Grande. Ruth Carolina Febriana Ginting gitu ya? Enggak ginting pak, saya purba. Semoga aku gak ditanya guys, gak mau ngomong. Apa ya? Oh itu ada beberapa, ada Purba Simalungun, ada Purba Simalungun pak. Purba Pakpak. Purba Toba, ada Purba Karang. Kalau misalnya aku ditanyain marganya apa gimana? Enggak lah ya. Kuman kamu. Masalahnya absen aku kayak udah kelewat sih, puji Tuhan ya. Puji Tuhan sih. Guys, kalau misalkan ditanya jawabnya apa? Aku tuh kayak gak enak kalau ngomong, ngerti gak sih? Ngerti kan? Ngerti ya. Kebanggaan saya nyanyi di gereja, udah gitu aja. Iya udah fix. Atau enggak? Ya udah saya member idol grup Pak. Ntar jelasin lagi bedanya idol grup sama girl band apa. Kayaknya gak ditanya sih. Enggak. Ini kayaknya kayak udah mulai kayak siapa yang mau ngomong aja gitu. Kalau nggak ada, kita ini dulu ya. Oh enggak. Apa namanya? Si Samuel dulu ya. Oke. Silakan ngomong Samuel. Tadi cuma ini aja nih. Apa? Interview kecil-kecilan. Silakan Samuel, kamu yang apa? Oh iya, berdebar dong, ngomong aja ya, berdebar gitu ya. Saya mimpin doa dalam agama Kristen. Oh, lagi doa dulu ya guys, doa dulu. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah mempertemukan kami Tuhan di sini Tuhan dan mempertemukan kami Tuhan di Google Meet ini Tuhan.
Tuhan, demi Tuhan kami mau belajar Tuhan, dan menuntut ilmu Tuhan yang akan dijelaskan oleh Pak Jackson dan teman-teman yang akan bersaksi Tuhan, dan juga bimbing kami Tuhan dalam pelajaran ini Tuhan, supaya lancar hingga dari awal hingga akhir Tuhan, dan dapat kami laksanakan dan dapat kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Mudah-mudahan kita semuanya dalam Aman. ini teman-teman perlu kan guys, perlu. Udah, ini udah masuk pelajaran jadi aman. Apa modelnya kuat gitu. Kampus aku kampus Kristen. Yang jelas dia dari bab 6 sampai ke bab 12. Mau kuantitatif atau kualitatif? Jangan bengong. Kalau misalkan orang awam nanya tentang JKT48, aku udah hampir 8 tahun di JKT dan aku tahu banget sih susunan mereka bertanya tuh apa. Itu neraca. Apa coba ada yang bisa tahu nggak? Yang kedua kualitatif ya ini. Coba sebutkan begitu. Mana yang mana mau pilih kayak apa? Kualitatif aja Pak. Oke, jadi yang kualitatif ya. Betul, membernya ada 48 ya, itu satu. Yang kedua ada lagi. Mana ekonomi ya. Ada lagi. Bisa yang kuantitatif. Atau ada yang mau itu kuantitatif? JKT48 masih ada, iya betul. Ada lagi guys. Boleh pilih. Pasti mereka tanya gini, itu kalian kalau manggung gitu semuanya ramean 48 orang. Terus ntar aku jelasin. Kita pasti jelasin. Enggak, jadi JKT48 itu kalau tampil di on air atau off air itu kadang kita tuh biasanya 16 orang sih Kak kalau sekali tampil. Tapi tergantung kalau misalkan emang kayak kliennya minta atau apa, kita bisa all member. Oh, terus kalau misalkan all member tuh 48 juga. Nah, balik lagi ke 48. Enggak Kak, kita 70. Kita pernah 70. Oh my god, 70. Terus kalian tuh saling kenal tuh satu sama lain. Iya, kenal. Gitu. Kerjakan yang mana gitu. Oh, oke, PR gitu. iya benar Pak. Jadi ada dua ya. Silakan aja pilih mana yang mau disuka gitu ya. Oke Pak. Idol group itu apa ya? Ada lagi yang mau apa? Yang mau lagi Nehemia ada? Itu tuh 48, kenapa 48 sih? Terus jelasin. Ya itu emang namanya aja Kak dari sananya, dari AKB48. Oh berarti kalian lagunya AKB gitu. Iya, jadi kita translate ke Indonesia. Oh iya ya. Anak-anak apa ini? Apa aktif di gereja atau aktif di mana? Kebetulan saya ikut pelayanan di gereja. Tuh kan ditanyain lagi, aktif ngapain? Oh jadi musik kamu? Iya Pak, pemusik. Iya kamu mau makan apa? Saya biasanya kalau Terus ditanyain, kalau misalkan di panggung itu ramean gimana sih latihannya? Ya, latihan kayak biasa, lo kira gimana lah kalau latihan? Saya mau tanya Pak. Terus nanti bilang, oh JKT itu ramean gitu. Iya, kita ada tim J, K3, Amati. Kenapa K-nya ada Tri-nya? Iya Kak, jadi K3 berarti dia tim ketiga. Aduh, udah deh. Ini gak ada, ini apa? Kayak buku panduan JKT48 gitu. udah siap oke, habis ini semua. Sistem gajinya gimana, sumpah iya weh. Terus kayak, hey, that's privacy. Tapi kayak tetap kepo yang nanya. Itu berarti kalian tuh kayak di kayak per 70-70-an gitu. Beda-beda enggak? Tapi nggak apa-apa. Itu kan aku senang banget loh memberi pengetahuan tentang JKT48 ke orang awam gitu loh. Oh, gini lagi. Terus bedanya apa tuh tahapan-tahapannya tim J, tim K sama tim T gitu? Terus aku bilang lagi, nggak ada bedanya sih Kak. Terus dia bilang, oh kalau tim J tuh paling tinggi gitu ya? Enggak Kak, kalau misalkan dulu gen 1 tuh di tim J, gen 2 di tim K. Tapi sekarang udah nyampur-nyampur tuh waktu itu. Tapi sekarang udah gak ada tim. Oh gitu, jadi disatuin, iya. Aduh. Menambah nilai ya. Menambah nilai. Kalau ada nilai lebihmu yang saya tambahin di sini. Oke. Sekarang buka aja dulu apanya. Bisa dibuka nggak tolong? Supaya buka. Jadi kita mempunyai media plan kalau misalnya. Media planning ya. Media planning itu masih begini nih. So ngapain nih bos? Kan kita ini kan
Berarti dance cover, ya ampun. Soalnya saya mau masarkan LPG ya, LPG apa yang saya bikin. Terus kayak gini, kalian tuh itu ya disuruh diet ya kalau di JKT ya gitu. Hah, enggak sih kak, ya emang biasa aja gitu. Oh terus itu bajunya gimana? Baju satu ukuran gitu ya? Tuhan Yesus Allah Bapa. Nggak usah apa kalau bicara politik baru ini. Kalau bicara otomotif mungkin ya bisa ada kejuan. Itu bisa dibuka aja biar saya buka. Terus nanti di tag Melody masih ada. Iya kadang-kadang ada kayak gitu. Asli. Elah kemarin ada kan yang saya kirim ada ya? Yang saya share. Nanti kadang-kadang kalau dijawab kalau ditanya bilang aja ya. Untuk info lebih lanjut hubungi website aja ya kak, www.jkt48.com ya. Gitu gak sih? Kayak biasanya. Mungkin bisa di apa? Di share ke kita di apa? Ditampilkan materi media plan. Untuk info lebih lanjut video call aja, yes. Iya dong. Oke, ya. Tahu-tahu dosennya OFC. Aku nih ini loh, ini aku bukan ngomongin dosennya, kalau ngomongin kalau orang-orang misalkan nanya tentang JKT48. Tapi ya kalau misalnya ketemu orang awam, mereka tuh juga apa ya, kalau setiap tanya tentang JKT48 tuh kayak excited gitu ya, kayak mau nanya dong gimana sih gitu loh, kayak apa, aku tuh kadang penasaran ya gimana pandangan orang awam tentang JKT48, kayak mereka tuh mandang itu tuh gimana sekarang. Ada yang bisa bantu nih, yang bisa membuka itu materi kita yang apa yang di share kemarin itu. Apa tuh? Oh, materi PPT. Kalau dia atau sini sama PPT. sama di share ke kita ini. Siapa yang bisa apa? Banyak dari TikTok. Iya, aku senang deh. Terima kasih TikTok Mungkin kayak sih ini Elah mau itu aja. Mbak yang ini mirip sama yang gojek. Kenapa aku kalau misalkan di TikTok tuh ada yang komen gitu, kayak misalkan ada kalian nih upload video, ada akunya, terus ada yang komen ini tuh mbak yang gojek itu ya. Ternyata itu diingat ya udah deh nggak apa-apa juga sih, cuma kocak aja Tapi kemarin cuma ketemu sama fotonya aja di Xiaomi. Wow. Gojek. Mbak gojek. Iya sumpah kayak kan kadang kan kalau misalkan aku cover Thailand gitu kan, yang komen kan banyak kan kayak fans yang Thailand, maksudnya kayak fans, ngerti gak sih, Thai N2, tapi dia mungkin gak terlalu tahu JKT48, tapi komennya adalah bukan komenin gua nyanyi nih, tapi kamu yang gojek itu ya, mirip sama yang gojek itu ya. Iya, saya. Tinggal gojek aja nih, siap banget, jadi gak usah jadi BA nih, jadi iklan aja, iklan. Sheila nggak ada. Ome TV. Semoga ya. Gojek, tolong. Kemana-mana pakai outfit serba hijau, ntar gue ditelan gak sih? Kenapa Pak? Gratis Gojek sampai Wonogiri, buset. Sampai Wonogiri, ntar itu lagi. Kemarin tuh kan apa ada tugas.
nih ya gini. Kalau misalkan naik ojek nih ya, pernah nggak sih kalau misalkan ditanya sama abang Gojek depan nih, tapi kita jawabnya nggak nyambung, abangnya juga nggak jelas kok. Misalkan abangnya ngomong gini, Mbak, ya, terus kita jawab, iya Pak, oh ya, enggak, gitu ya, iya. Udah mana waktu itu aku pernah nih ya, aku dulu pas zaman rumahku masih di Bekasi nih, belum ngekos, aku kan naik Gojek dari Efek sampai Bekasi ya Bunda, sampai Sawanong lah, jauh. Terus abang Gojek ini sampai curhat, dari kita biasa-biasa aja sampai curhat dia, katanya, iya Mbak, iya dalam hidup ini ya gimana sih kalau kita nggak ikhlas, pokoknya aku lupa itu dalam banget, pokoknya curhat sampai kayak aku udah ngerasa gila nih, kayak gue udah tahu deh ini orang. Tuhan Yesus. Gracia kok. Oh Gracia. Mbak juga ada nih. Kaget, aku kira aku dipanggil. Gracia hadir Pak. Oke. Gracia, kamu apa yang bisa mau bantu dengan Gracia? Ya Allah masih nanya banggain. Prestasimu apa? Yang bisa saya banggakan. Ya kan suaranya ketebas angin. Tapi kayak apa ya, aku sangat menghargai sih kalau misalkan abang Gojek yang kayak berinteraksi. Cuma kadang kan ya, kadang tuh kita dengar, kadang nggak dengar gitu kan. Terus kalau misalkan iya, kalau misalkan Jakarta Bekasi aja udah deep talk. Nih ntar gue dari Jakarta Wonogiri apa nih, lamaran? Nggak dong. Kecuali Gojek kayak misalkan kolaborasi drivernya dari GMM TV, no, si Earth kan dia juga itu Gojek weh. Sumpah dia Gojek juga weh, Earth sama Mix. Nah itu mah langsung. Nanti dari Jakarta ke Wonogiri, sampai Wonogiri udah pakai cincin tuh dua-duaan. Oke. Ada lagi itu. Oke. Ini udah dibuka ini sama si Bella. Jadi media planning itu akan memilih strategi memilih ya. Jadi supaya nggak mubazir uangnya, harus kita pilih ya. Udah kayak podcast iya. Media. Tapi sekarang ini Pernah ada cerita lucu sama Gojek gak? Belum ada sih. Yang memorable paling kayak misalkan aku hampir mau pergi tapi helm yang gak diturunin. Terus apa lagi ya? strategi iklannya jadi banyak akhirnya medsos itu Apalagi ya? Kalau pernah sumpah. Kayak misalnya mau turun tapi kayak celananya nyangkut weh. Kayak nyangkut di apa sih, tempat taruh kaki. Kan aku punya celana panjang. Nah ujung celana panjangnya tuh nyangkut di tempat taruh kaki. Jadi kayak kayak tau gak sound di TikTok yang kayak sumpah itu awalnya dari mana sih bro, lucu banget sejujur. Pernah saling sama abang Gojek kayak enggak sih, aku nggak pernah pelukan sama abangnya, nggak pernah. Itu soundnya ngeselin banget soalnya kayak oh dari anime. sampai segitu dia jadi setepat ini apa Kalian pernah ada kayak apa yang lucu dari kalau misalkan kalian naik kendaraan online atau gojek? Aku pernah palingin aku rancu sih, kadang kalau ngomong kiri jadi kanan jadi kiri, jadi abangnya gel ngerti nggak sih motornya? Ya lu mau kiri apa kanan gitu. Pernah tidur dia di pundak abang Gojek? Nggak pernah. Pernah nahan ngantuk sampai getok helm abangnya nggak? Sumpah pernah. Terus kalau misalkan abis getok sekali mah nggak apa-apa, ini berkali-kali weh. Terus kayak I had this silence, jadi kayak ya udahlah, kayak dok. Pernah tukeran nyetir sama abangnya nggak? Nggak dong. Sumpah ya coy, tapi ya aku nih ya agak, bukannya aku tuh nggak apa-apa sumpah, aku tuh naik Gojek tuh nggak apa-apa, maksudnya kayak pakai motor apa aja tuh sangat nggak apa-apa, yang penting bisa sampai tujuan dengan selamat. Tapi pernah nggak sih dapet kayak Gojek, tapi ini kan beda-beda ya. Kalau aku tuh agak kayak effort banget kalau misalkan dapat motor yang
tinggi, ngerti gak sih yang tinggi yang kayak aduh nih kalau ngerem nih gue maju nih, udah meluk nih, literally meluk nih gue nih, ngerti kan? Tahu kan yang joknya tinggi, coy, sumpah banget. Aduh tuh. Jadi waktu itu aku pernah dapat. Tapi terus jadi pas nyampe aku kayak aduh syukur deh lo sis. Jadi kan aku takut ya, maksudnya kayak kalau misalkan ngerem masalahnya tuh bener-bener kayak curang apa sih, curang banget itu loh, kayak tinggi banget. Jadi aku kayak tanganku kanan kiri ini megang pinggiran jok dengan sangat erat sampai kayak bisa dihitung workout weh, karena setiap kayak ngerem kayak aku kayak menahan diriku supaya tidak maju seinci pun. Udah capek aku, terlalu ekspresif kayak prosotan. Wih. Iya kan, kadang tuh kita kayak kalau naik Gojek yang masa bodinya tuh belakangnya tuh tinggi, cuma itu sangat nggak apa-apa lah. Cuma kayak lucu aja karena kita harus kayak di kaki nahan, di tangan nahan, badan nahan, kaku bet kaku. Aku juga pernah kok naik Gojek tapi salah tujuan. Jadi kayak yang aku naikin Gojek itu harusnya punya orang lain. Dengan sangat yakin udah sampai setengah, terus kayak hah iya ya udah deh pak, lanjutin aja. Kalau keuntungan 100 juta 50 juta itu bikin iklan, letak murahnya sedikit di situ ya. Nah coba saya perhatiin kalau rokok kan iklan itu konten itu pasti orang pasti kalau apa gunung kalau Iya, jadi kayak dia kira aku orang lain. Dia nggak tahu deh orang lain itu dapat Gojek lagi atau enggak. Maaf. Jadi diantrinya ke tujuan aku bilang ya udah pak lanjutin aja, ntar saya itu aja bayar cash aja gitu. Ya mohon maaf deh, untung nggak terlalu jauh gitu loh jaraknya. Maaf ya mbak atau mas yang salah, yang Gojeknya hilang karena aku. yang pas. Nah, sehingga kita tidak mubazir melakukan iklan ya. Tapi memang sekarang ini kebanyakan di medsos. Helmnya pernah melewat nggak Pi? Oh aku tahu, kalau misalnya ngomongin helm, pernah nggak sih kayak pakai helm tapi pas udah nyampe nggak bisa dibuka kancing helmnya? Terus dibukain abangnya. Aku sih nggak apa-apa dibukain abangnya weh. Cuma jadi tips itu kalau misalkan dari jauh lu siap-siap dulu deh tuh, kayak udah tahu oh kunciannya gini, oh kuncian helmnya gini, jadi pas turun tinggal ceklek. Terus ada soundtrack Thailand, terus sebenarnya aku aduh gak bisa buka pak, tolong mas tolong deh mas, terus kayak tiba-tiba Mia kayak cry makan klang, kocak. Malu pasti kalau gak abangnya gak bisa natap. Hah? Malu banget. Oh iya, kalau misalkan dibukain kan kita bingung nggak, aduh tatap matanya apa helmnya ya, ya udah aku natap samping aja, jadi kayak muka aku ke depan tapi matanya ke samping kanan. Jadi kalau misalnya kita udah belok nih di gang dekat rumah kita atau misalkan di jalan dekat rumah kita tuh siap-siap dulu guys, kayak oke klek gitu. Kok jaga sebelum jalan briefing sama helm. Lu ntar jangan miskom sama gue ya bro gitu ya. Kaca helmnya auto turun gitu nggak pas kena jenglengan kalau aku ngomongnya, sumpah iya weh kayak duk langsung. Tapi aku kalau pakai helm sukanya ditutup semuanya kayak sampai kacanya ke bawah. Aku pernah dapet helm tapi nggak ada kacanya, aku pusing.
Ditanyain ke FX karena apa? Itu biasanya seringnya kalau misalkan naik gokar sih. Kan gokar misalkan malam-malam gitu ditanya, abis main ya mbak? Aku bilang aja, aduh apa ya? Bilang, iya pak tadi abis itu nonton di atas. Oh ada bioskop, oh iya. Nah itu kalau misalkan mulai masih buka nih jam 9 jam 10 masih make sense lah. Kalau jam 1 pagi gimana nih lu jawabnya? Bilangnya apa coba? Tahu deh. Jam 1 pagi. Abis ngapain mbak? Abis uji nyali. Bener-bener guys. Abis ngepel FX. Oh saya abis dari dance club pak di lantai 4. Di Sanggar Tari. Setiap minggu rehearsal. Ngapain tuh resital? Rehearsal sih. Resital. Setiap minggu kita resital dalam bentuk apa? Teater. Deo. Ini tentang apa nih? Tugas kita balik ke kuliah, tugas utama dalam media planning menyampaikan iklan secara efektif. Jadi iklan tuh harus efisien. Gimana caranya cost untuk iklan? Sampai lupa masih kuliah, ya ampun, maaf pak. Saya mau lulus 1 miliar berarti kan saya menilai apa itu 1.000 perak kan. Ya untuk iklan. Kayak lagi ngapain guys? Selain nonton showroom. Aku masih ke mute kok. Harga yang dibayar per kotak terhadap oleh sasaran harga pemirsa per pemirsa baca dengan cost per rating point, biaya yang mendapatkan 1 rating point. CPM cost per mile, biaya apa ini? Oh mau OT berangkat kerja, sama dong aku bentar lagi juga berangkat. Lagi rebahan kurang sehat, cepet sehat ya. Lagi makan makaroni, wow enak. Nunggu paket gak datang semangat. Bentar lagi mungkin dia lagi di jalan ya. Lagi kerja, lagi bengong. WFH, semangat. Mau kelas, ayo semangat. Aku juga kelas kok tapi sambil showroom. Hari ini SNM, siapa hari ini nonton SNM? Dosanya ada yang ganteng gak? Waduh, aku gak terlalu merhatiin sih. Apalagi kan aku kan kalau kuliah tuh baru 6 bulan pertama. Abis itu dilanda pandemi, jadi udah gak ke kampus lagi. Jadi aku tuh kayak belum kenal semua dosen. Bahkan semua anak-anak di kuliah tuh belum sempet yang kenal banget gitu loh. Pemasangan iklan di media sosial dengan rencana yang tapi bahkan kita kurang masa. Komen gue di blog enggak kok. Mau boba nggak? Iya aku main boba. Kayak aku hari ini mau beli boba deh. Yummy. Kalau pernah lihat di sebelah kiri di Terminal 2. Sekarang saya kira nggak lagi udah. Dulu ya kita hari ini kita senam. Tugas utama Departemen Media memberikan komunikasi. Departemen Media. Jadi Departemen Media itu tugasnya kayak memberikan sasaran. Gimana supaya mendapat hasil terbaik dalam menyampaikan komunikasi atau iklan. Jadi kayak mencari halayaknya tuh gimana. Gitu, media planning. Caranya dapat teman pas pandemi. Aduh, jujur. Mungkin kalau misalnya ikut webinar nggak sih kayak
dari apa misalkan dari kampus lain gitu, mungkin gak sih bisa menambah teman atau kayak atau TV ini kan gitu. iya di keluarga kan ada juga ya TV Aku mau banyak cara-cara aku mau kukumi. yang Nyam 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 nyam. politik itu Dari grup kelas gak sih? Iya sih bisa. kalau TV keluarga Pi, pi. itu kita harus tahu posisinya media itu media misalnya kalau Nyami. ya apa Kompas juga kan ada gitu ya ada yang media yang terbitnya sore juga kan ada saya ingat juga yang terbit siang Kita yang pernah saya lakukan nomor 2 ini negosiasi ya. bisa Ini kan dikasih penawaran kan proposal ini kalau segini ya kalau apa di iklan kuping tadi itu kalau yang di apa kalau di yang di sebelah kanan itu kayak kuping tuh nah itu mahal cara ketemu biasanya Siska pas pandemi. Kata tadi JKT48 atau menonton live streaming atau video call atau private talk lagi. lewat Cara mendapatkan gebetan saat pandemi kasis. berapa bulan Nggak tahu. kalau untuk apa murah sekitar 5 jutaan My God, tahun depan aku skripsian nih. Gimana nih? Aduh, bisa nggak ya aku nih? mas.com Gejek. Aku ke-mute kok, gila kali kalau ke unmute. Semuanya denger weh celotehan gue. Di earth. kita harus tahu orang-orang media itu Tahun depan magang juga ya? Sumpah ya, ya kan magang ya. Aku nggak tahu ntar mau magang di mana. Terus aku kan kemana habis beresin baju. Pokoknya kalau baju yang udah gak pakai aku pisahin lah dari lemari. Terus kayak aku mikir, wih, kok gue punya banyak kemeja. Itu aku pilihin weh. Terus dengan mikir, siapa tahu gue akan magang kayak di kantor yang serius weh. media jadi kita mau kampanyekan ini kan kebijakan kita itu saya bayar waktu itu sekitar kecil sih 5 jutaan ini dia kontennya bisa dia diatur sama dia itu Akumulasi efektivitas. lagi kampanye di sana bisa Pokoknya media planning tuh gimana cara kita plan untuk membuat iklan di media. Kayak bernegosiasi harga. itu medsos Atau kita juga sebagai PR memonitor pelaksanaan kegiatannya gitu. news atau apa itu Tadi interview HRD. Ya ada di sini yang komen di sana namanya The Earth. Aduh. bukan saya mau 2 kali sehari tapi harganya segini Magang di SCBD biar jadi mbak SCBD. Mama SCBD. masukin sama dia gitu. Bisa ada evaluasi Du. kita lakukan selama ini kan lari ke sana ya Baiklah, aku mau mengajak ngobrol. dagangan kalau udah punya apa Nyicil laniat dulu kalau mau di SCBD. Aku ntar laniatnya bisa di custom gak jadi Earth Mix? Kayak aku beli aja di online shop. Hai Kak Boni, Cie di posisi 1. Kak Boni ini dia agak sewot. Aku suka MU, gak ngerti sih kenapa. Terus ada kayak akustik. Hai kayak akustik, always radio ya kayak akustik tuh selalu deh. Bestie. Kakak kesayanganku, terima kasih banyak kakak kesayanganku. Ini loh, kakak kesayangan ini udah pernah video call belum sih? Kayak belum deh kakak kesayangan dia nggak sih? Iya nggak sih? Ada Kak Anima. Halo Kak Anima, semangat hari ini WFH-nya, take care, stay hydrate, makan buah juga. Ada Kak Wedi. Gemas sekali DP-nya. Semoga Kak Piwadi ini bisa tiba-tiba suka art mix juga ya.
Ada Kak Sid. Hai Kak Sid. Selamat datang di podium aku. Apa coba podium aku? Semoga hari ini lancar-lancar kegiatannya. Take care dimanapun berada. Amin. Kok gak dulu sih Kak? Oh dia aneh deh. Kak Jipo, halo Kak Jipo. Kak Jipo nih kesayangannya If kan? Main If curhat loh sama aku. Kocak deh dia. Kita tuh gak jelas dia relationshipnya. Soalnya aku sama If tuh kayak go away. Tapi kayak ada apa bestie gitu loh. Kak Cesara, annyeonghaseyo. Kak Cesara terima kasih ya ada di showroom aku nih. Ini salah satu sister aku loh. Ada Kak Erlangga juga. Halo Kak Erlangga. Gila. Kak Erlangga nih pasti keren banget. Soalnya kakak namanya kayak universitas. Weh. Universitas Erlangga. Weh, Airlangga maksudnya. Ada Kak N. Terima kasih Kak N. Kenapa sih namanya cuma N doang? Kamu misterius ya orangnya ya. Ada Kak Rahman FP. Kak Rahman FP. Apa bedanya? Gak jadi Kak. Ngeblank. Ada Kak Koirul KH. Ya sorry deh nomor 10. Kak Koirul terima kasih ya ada di showroom aku. Semoga kakak happy mendengar selotehanku yang gak jelas asal muasalnya ini. Ada Kak Pisces Girl. Oh hi my fellow Pisces friend. Kita harus tetap kuat bestie. Karena Pisces tuh the best sign in the world. Oke ya gak sih? Setuju gak sih bro? Kayak yes we are sensitive but we have soft heart. Gitu pokoknya ya. Terima kasih ya semuanya. Aku akan beranjak dari kasur ini dan berangkat ke teater. Yuhu. Let's go. Dadah semuanya. I love you. I love you. Really love you. Sekarang aku tahu kalian tuh kalau dengar radio sukanya diajak ngomong ya. Kayak kalian juga kayak chat juga gak sih? Soalnya kayak kalau misalkan aku radio diem doang, ntar kalian takut bosen. Oke, kalau gitu berarti aku bakalan berusaha untuk bisa terus attach. Apa sih attach? Kayak ngerti gak sih kayak catch up meskipun lewat radio dan gak on cam gitu. Oke. Makasih ya. Dadah. Sampai ketemu lagi hari ini nonton teater ya. Bye-bye. Semangat juga. Bye. Besok aku video call langsung aja cus. Dadah.